Hai guys, gimana kabar nih? Biasanya banyak konten berbicara bahaya pacaran usia remaja atau dampak negatif pacaran. Jarang sekali yang membahas sisi positif atau dampak positif pacaran di usia remaja. Yuk simak. Menurut De Genova dan Bryce, pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Menurut Erikson dalam Sentrat, pengalaman romantis pada masa remaja dipercaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban. Ada beberapa pandangan buruk mengenai remaja yang berpacaran. Banyak orang menganggap pacaran itu memiliki dampak buruk bagi remaja terutama dalam pendidikannya. Seringkali mereka hanya melihat dampak buruk dari pacaran, akan tetapi ada juga dampak positif dari pacaran. Apa saja dampak-dampak positif dari pacaran? Pada usia remaja, pasti banyak orang yang sudah berpacaran. Terkadang masyarakat melontarkan pandangan negatif terhadap remaja yang berpacaran. Sebenarnya banyak dampak positif dari pacaran yang terkadang tidak diketahui masyarakat. Pasangan dari seorang remaja pasti akan selalu mendukung dan memberi kasih sayang. Pertama, seorang pasangan pasti dapat menjadi support system yang baik bagi pasangannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh NISA mengatakan, berpacaran dapat memberikan kontribusi positif bagi remaja yang berpacaran. Hasil positif yang didapatkan oleh remaja yang berpacaran adalah ketika mereka dihadapkan oleh suatu konflik, maka jalan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan pengendalian diri di antara mereka. Pengendalian diri tersebut diantaranya yaitu kesabaran dan berpikir positif. Ketika seseorang dalam keadaan terpuruk, sedih, dan tidak punya rumah untuk bercerita, maka pasti mereka membutuhkan seseorang untuk menjadi support sistemnya. Pasangan dapat menjadi support system yang sangat berguna bagi seseorang. Support system yang dapat diberikan seorang pasangan berupa mendengarkan keluh kesah permasalahan dari pasangannya. Dari situ dia dapat memberi masukan dan saran kepada pasangannya, serta memberikan dukungan dan motivasi. Support system yang diberikan pasangan dapat mengurangi beban pikiran dan memberi kita dorongan untuk maju. Romaiti menyatakan dalam tulisannya umur remaja adalah umur peralihan dari anak menjelang dewasa, yang merupakan masa perkembangan terakhir bagi pembinaan kepribadian atau masa persiapan untuk memasuki umur dewasa. Problemnya tidak sedikit. Oleh karena itu, support system sangat diperlukan bagi para remaja, salah satunya support system dari pasangan. Dalam berpacaran pasti tidak asing dengan yang dinamakan berkencan atau biasa disebut ngedaten. Banyak cara ngedat yang dilakukan oleh remaja dan juga berbagai jenisnya. Ada sebuah ide untuk berkencan yang dapat meningkatkan prestasi belajar bagi remaja yaitu study date. Dalam Kamus Bahasa Gaul, study date adalah kencan bersama orang tersayang seperti pacar atau gebetan sembari belajar dan menyelesaikan tugas. Dalam study date, ketika ceweknya kurang memahami suatu materi dan pasangannya memahami di bidang itu, dia dapat mengajarkan kepada ceweknya dan begitupun sebaliknya. Jika keduanya tidak memahami materi, maka mereka dapat belajar bersama untuk memahami materi tersebut. Study date ini sangat cocok bagi orang yang mau menghabiskan waktu bersama pasangan dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Study date ini cocok dilakukan di cafe, perpustakaan, atau toko buku seperti Gramedia. Selain bagi support system dan meningkatkan prestasi belajar, pacaran juga dapat membantu kita untuk membentuk sifat kedewasaan dalam belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Dalam berpacaran, kita harus dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan. Kekurangan yang dimiliki seorang individu dapat dilengkapi oleh kelebihan pasangannya. Contohnya pada cewek lebih emosian dan suka marah, maka si cowok akan bersabar dan berusaha memahami ceweknya dan begitupun sebaliknya. Seorang pasangan juga dapat membimbing atau menuntun pasangannya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pacaran juga melatih agar kita dapat membentuk komunikasi yang baik karena pacaran memerlukan komunikasi yang baik untuk mencegah terjadinya pertengkaran antar kedua pihak. Komunikasi yang baik dapat diwujudkan dengan berbicara jujur kepada pasangan, mengungkapkan ketika ada suatu hal yang tidak disukai dari satu sama lain, dan merasa saling simpati dan empati terhadap satu sama lain. Hal ini dapat terbentuk ketika berpacaran, manfaatnya seorang individu dapat dihargai oleh masyarakat terutama ketika sudah mewujudkan komunikasi yang baik.
Dampak positif berpacaran juga dapat diambil dari sifat dan kebiasaan pasangan yang positif. Ketika kita sering bersama pasangan, kita akan terbiasa dengan sifat dan kebiasaan pasangan kita. Kita juga dapat mengikuti aktivitas yang dilakukan oleh pasangan kita. Contohnya, jika kita memiliki pasangan yang rutin berolahraga, kita dapat tertarik untuk rutin berolahraga. Juga biasanya pasangan akan mengajak untuk melakukan aktivitas bersama. Sifat positif pasangan yang dapat diambil seperti kesabarannya ataupun sifat positif lainnya. Menurut Arifin mengatakan hubungan pacaran dapat membawa dampak terhadap pemanfaatan waktu luang yang ada kemungkinan bertambah bervariasi atau justru malah terbatas. Umumnya, kegiatan pacaran akan dapat menjadi produktif apabila kegiatan pacaran tersebut diisi dengan kegiatan seperti belajar bersama, olahraga bersama, mengikuti organisasi sekolah, dan lain sebagainya. Kegiatan pacaran akan dapat menjadi tidak produktif apabila kegiatan pacaran tersebut diisi dengan kegiatan seperti ngobrol yang sia-sia, nonton, makan, jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya, dan lain sebagainya. Ada banyak dampak positif pacaran mulai dari support system, meningkatkan prestasi dengan study date, membentuk sifat kedewasaan dalam belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, membentuk komunikasi yang baik, dan masih banyak lagi. Pacaran seringkali dianggap hanya menimbulkan dampak negatif. Menurut penulis, ada juga banyak dampak positif yang ditimbulkan saat berpacaran. Semua dampak positif itu dapat terwujud dari sikap sifat kedua individu dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pada dasarnya, pacaran itu tidak selalu negatif asal bisa membagi prioritas dengan baik. Yang pasti sebelum berpacaran, kita perlu tahu kapan kita boleh pacaran dan kapan belum boleh. Oke guys, jika ini bermanfaat silahkan share ke orang-orang di sekitarmu. Jika kamu ingin mendukung channel ini, kamu bisa mulai dengan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi penting dunia remaja lainnya.